cerdas. Apa kabarnya semua pada kesempatan yang baik ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan diberikan kesabaran dalam santri yang saya dan cerdas. Jumpa kembali di pertemuan kali ini di pelajaran 4. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan sistem klasifikasi, kelanjutan materi dari pertemuan sebelumnya. Namun santri yang sedang cerdas, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca terlebih dahulu, membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa kita sebelum belajar ini Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan ini untuk kita semua. Baik santri yang saleh dan cerdas, kali ini di pertemuan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang pengembangan sistem klasifikasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah yang pertama menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup, kemudian yang kedua menjelaskan sistem klasifikasi individu. Oke, seperti biasa sebelum belajar, kita sebagai seorang santri yang beriman, santri muslim, marilah bersama kita merenungi sebuah ayat Al-Quran yang terkait dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan di pertemuan kali ini. Kali ini surat Al-Quran atau ayat Al-Quran yang diambil yang terkait dengan materi adalah Quran surat Toha ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam, ayat ini sangat terkait dengan pengklasifikasian makhluk hidup, mengelompokkan dari makhluk hidup dari berbagai jenis makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang klasifikasi, dan sekarang kita sedikit mengembangkan materi dengan sub materi pengembangan sistem klasifikasi. Ya, santri yang saya cerdas, kita tahu bahwa awal pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup dalam dunia sains itu makhluk hidup hanya dibagi menjadi dua. Jadi sistem klasifikasi awalnya hanya dua kingdom, yaitu plantae dan animal liar. Kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman, berkembang menjadi tiga kingdom, ditambah bumi, plantae, dan animalia. Kemudian berkembang lagi menjadi 4 kingdom, yaitu monera, bumi, plantae, dan animalia. Dan terakhir dengan kemajuan zaman dan lahirnya tokoh-tokoh sains terkenal pada saat itu, maka pengembangan klasifikasi dikembangkan kembali menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan, yaitu monera, protista, bumi, animalia, dan plantae. Nah, ini sistem klasifikasi mulai dari awal sampai terjadinya pengembangan klasifikasi, mulai dari 2 kingdom atau 2 kerajaan sampai kepada 5 kingdom atau 5 kerajaan. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Tokoh saintis yang pada saat itu sedang berkembang bernama Robert H. Whittaker. Beliau adalah seorang tokoh sains yang mengembangkan atau mengemukakan teori tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom apa saja? Mulai dari kingdom monera, kingdom protista, kingdom bumi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Jadi mulai dari hanya plantae dan animalia, hanya tumbuhan dan hewan, berkembang menjadi 5, ditambah dengan monera, protista, bumi atau jamur, plantae tumbuhan, dan animalia atau hewan.
Oke. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang kingdom atau kerajaan Monera. Ciri-ciri Monera adalah bersel satu atau uniseluler, prokariot atau prokariotik, membelah diri berkembangbiakannya, dan anggota atau kelas dari kingdom Monera ada dua. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua adalah ganggang biru atau bahasa ilmiahnya lebih dikenal dengan cyanobacteria. Nah, ini contoh beberapa kelas bakteri, beberapa contoh bakteri pada kingdom Monera. Salah satu contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri ini bermanfaat dalam proses pencernaan makanan dalam tubuh kita. Kemudian ada bakteri Lactobacillus casei, bakteri yang bermanfaat dalam proses pembuatan keju. Nah, ada juga bakteri yang merugikan, contohnya Salmonella typhosa. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit tipes. Nah, kemudian ada bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit kolera. Jadi bakteri ada dua, ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, yang kedua adalah ganggang biru atau lebih dikenal dengan cyanobacteria. Nah, ini contoh dari ganggang biru. Yang pertama Anabaena azulae. Ganggang biru ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita karena bisa mengikat nitrogen. Yang kedua ada Atrospira. Nah, bakteri ganggang biru ini, bakteri cyanobacteria ini juga bermanfaat untuk dalam proses pembuatan protein sebagai suplemen dalam makanan. Nah, ini contohnya. Ini ada beberapa bentuk bakteri. Ada bakteri yang berbentuk bacillus, ada yang berbentuk coccus, ada spirulus, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh gambar dari ganggang biru atau cyanobacteria. Ada Oscillatoria, ada Anabaena, ada Nostoc, dan lain-lain. Oke, yang kedua, yang pertama tadi adalah kelas Monera, yang kedua adalah kelas Protista. Oke, yang kedua adalah kingdom Protista. Ciri-ciri dari Protista adalah satu, selnya masih eukariotik, kemudian bersel tunggal, dan multiseluler. Protista dibagi menjadi tiga jenis. Ada Protista yang mirip dengan hewan, ada Protista yang mirip dengan tumbuhan, ada Protista yang mirip dengan jamur. Nah, ini beberapa contoh Protista. Ada yang mirip dengan hewan, contohnya Flagellata, Ciliata, Rhizopoda, dan Sporozoa. Kemudian ada yang Protista mirip tumbuhan, contohnya Chlorophyta, Euglenovita, Trisophyta, Rhodophyta, dan Phaeophyta. Kemudian ada Protista yang mirip jamur, ada Myxomycota, ada Oomycota. Jadi ada dua yang mirip jamur. Oke, kemudian ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Protista yang mirip hewan atau protozoa. Nah, ini ada gambarnya, gambar animasi bergerak. Yang pertama adalah Rhizopoda, kelas pada Protista yang mirip hewan atau protozoa. Yang pertama ada Rhizopoda, contohnya Amoeba Ploteus. Kemudian ada Flagellata, contohnya adalah Euglena viridis. Kemudian ada Ciliata, contohnya Paramecium sp. Kemudian ada Sporozoa, ada Plasmodium sp. Nah, anak-anakku yang sudah cerdas untuk lebih mengingat tentang hewan-hewan atau ciri-ciri protozoa,
kelas-kelas pada protozoa, kita dapat menggunakan istilah ini istilah-istilah untuk mengingat kelas pada protozoa. Yang pertama adalah dalam mengingat Rhizopoda, kita bisa mengingat dengan kata Americamu, amuba, Rhizopoda, kaki semu. Jadi kelas Rhizopoda itu contohnya adalah amuba, kemudian dia bergerak dengan kaki semu. Pada Ciliata disingkat atau dikenal istilah Pachyta. P-nya adalah paramecium contohnya, C-nya adalah kelas Ciliata, dan hewan berbulu atau berambut ketat. Kemudian ada Flagellata atau eugebuk. Contohnya adalah Euglena viridis, kelasnya adalah Flagellata, dan hewan berbulu cambuk. Kemudian yang terakhir ada Sporozoa. Sporozoa disingkat Zooplastid. Zoom-nya adalah Sporozoa, plusnya adalah Plasmodium sp contohnya. Kemudian tipnya adalah hewan ini tidak memiliki alat gerak. Protista yang mirip tumbuhan atau lebih dikenal dengan nama alga atau ganggang, algae ya. Nah, ini ada beberapa kelas pada protista yang mirip tumbuhan pada alga. Yang pertama adalah Chlorophyceae. Contohnya Spigora atau ganggang hijau. Kemudian ada Rhodophyceae, Euchema spinosum. Ini adalah ganggang merah. Kemudian ada Phaeophyceae, contohnya Sargassum. Kemudian ada Chrysophyceae, contohnya Diatom. Ya, ada ganggang merah, ganggang hijau, ganggang keemasan, dan ganggang coklat atau ganggang pirang. Nah, yang terakhir adalah protista mirip jamur. Ada dua. Nah, ada jamur lendir, ada jamur air. Itu beberapa contohnya. Nah, kemudian kingdom yang ketiga dari klasifikasi 5 kingdom yaitu adalah kingdom fungi. Fungi itu bahasa ilmiah, bahasa Indonesianya adalah jamur. Kingdom fungi dibagi menjadi 4 kelas. Ada Tridiomycota, kemudian ada Zygomycota, ada Basidiomycota, dan terakhir ada Ascomycota. Itu adalah kelas-kelas pada fungi, pada kingdom fungi atau kingdom jamur. Nah, ciri-cirinya adalah sama, masih eukariotik, kemudian bersel tunggal, kemudian ada multiseluler. Nah, ini kelas-kelas pada jamur. Nah, kelas pertama adalah Zygomycotina atau dikenal dengan jamur tempe contohnya. Jadi jamur ini bermanfaat untuk ragi pembuatan tempe. Ada Ascomycotina, sama jamur ini juga bermanfaat dalam proses industri membuat ragi, roti, dan alkohol. Kemudian ada Basidiomycotina, sama jamur ini juga bermanfaat untuk dikonsumsi, contohnya jamur kuping dan jamur merah. Nah, ini yang terakhir, kelas pada jamur yang terakhir adalah Deuteromycotina. Jamur ini tidak bermanfaat karena menimbulkan beberapa penyakit pada manusia, contohnya penyakit pada kutu air dan panu yang menyerang tubuh manusia, kadas, kurap, dan gatal-gatal yang lain. Oke, anak-anakku yang sudah cerdas, dari pengembangan sistem klasifikasi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini hanya 3 kingdom saja, mulai dari kingdom Monera, kingdom Protista, dan kingdom fungi. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kingdom Plantae dan Animalia. Oke, kesimpulan yang kita dapat ambil dari pertemuan kali ini adalah kita kenal
seorang tokoh sains yang mengembangkan sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu Robert Whittaker, yang lahir di tahun 1967. Ya, Whittaker adalah seorang tokoh klasifikasi sistem dengan 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Oke, terima kasih buat antum semua yang sudah semangat dalam belajar pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.